Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rahimani wa rahmatullah. Kita akan kita muqaddimah fi usul tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita sudah di akhir di sesi kedua. Sebelumnya adalah kalau dalam bahasa tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Mana baca? Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Qala Syekh Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa kadzalika qauluhu wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Dummina ma'na yuzigunaka wa yasuddunaka. Baik. Jadi ini masih dalam bentuk yang keempat dari takbir as-salam. Jadi sini di khilaf tanawwu. Nanti bisa lihat di mana? Di halaman 31 situ. Ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الصنف الثاني من أصناف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل. Ini kata Syekh yang qasimu ila arba'. Ini terbagi menjadi empat. Yang pertama awwaluha ayakuna al-lafdhu 'amman. Ya, wa yadhkuru kullu wahidin minal mufassirin fardan duna. Ini sudah kita lewati. Ini yang pertama. Pembahasan ayat zalimul li nafsihi. Ya, faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Wa tsani qauluhum nazalat hadhihi al-ayat. Ini tentang sababun nuzul. Masalis ma yakunu fil lafzi muhtamilan lil amrayn. Ini yang kemarin kita baca. Ya, yang kemarin kita baca ini muhtamilan lil amrayn. Ya, bisa memilih jadi lafaz ini mencakup ya dua perkara. Pertama tadi yang kemarin kita sebutkan imma likaunihi mushtarakan fil lughah. Seperti lafaz qaswara. Ya, bisa ar-rami bisa al-asad. Kemudian wa imma likaunihi mutawaqi'an fil asl. Seperti wal fajr wa layalin 'ashr. Kemudian dhamir pada awal surah An-Najm. Nah, sekarang ini masuk jadi yang keempat, ayu abiru 'anil ma'ani al-fadhil mutaqaribah mutaradifah. Mereka mengungkapkan makna-makna dari lafaz tersebut dengan lafaz yang mutaqaribah, yang dekat maknanya. Tapi tidak sampai sinonim, tidak persis sama tidak. Ya. Bahkan beliau bilang ini bahkan tidak ada. Jarak bahkan tidak ada. Ya, seperti ini. Tapi maknanya dekat, takbir. Nah, sudah tambih ini ya. Beliau sudah tambih ini dalam ucapan beliau di awal, bal yakunu fihi taqribun li makna. Ya, jadi tidak ada lafaz yang lain yang bisa mewakili. Ya. Makna dari lafaz yang lain tersebut. Lafaz A misalnya dengan lafaz B. Ini lafaz B walaupun dia mendekatkan pemahaman kita, bisa memahamkan itu lafaz, tapi tidak bisa dia mewakili semua makna yang ada pada lafaz. Cuma takrib. Nah, sekarang beliau masuk ini pembahasan at-tatmin. Ya. Paham ini? Jadi tidak ada yang persis sama maksudnya mewakili maknanya sebelumnya. Tahqiqu ma qalahu nuhatul Basrah min at-tadmin. Itu adanya makna yang terkandung dalam lafaz tersebut. Ya. Seperti dalam ayat ini. Ya. La yaftinunaka. Ya. Antum bisa lihat terjemahan kira-kira apa yang diterjemahkan sih. Bisa jadi makna tadmin ini yang diterjemahkan. La yaftinunaka mungkin diterjemahkan apa? Mereka menghalangi kamu dari yasudduna. Ya kan? Ini takrib. Karena memang terjemah maknanya seperti itu. Ya.
terjemah maknawi seperti itu. Bisa dipahami? Kalau kemarin auhayna atau sebentar. Baik. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Coba baca contoh yang kedua. Wa kadzalika qauluhu wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan kami tolong dia dari kaum ya. Sekarang ini maknanya menolong, tak? Kami tolong. Apa makna yang terkandung dalamnya? Dumina makna najjainahu wa khallasnahu. Nah, kalau itu ditolong berarti masuk dalamnya Allah selamat. Allah selamatkan. Ya, Allah selamat. Najjainahu wa khallasnahu. Terus Wa kadzalika qauluhu yashrabu biha ibadullahi. hamba-hamba Allah minum biha. Pada lafaz biha ini Syekh Utsaimin rahimahullah mengurai lebih jauh. Bahwasanya tidak mungkin orang minum dengan sungai. Minumnya dengan gelas ya. Dengan kas ya. Nah, ini ada beliau sedikit kasih faedah. Ya. Tapi bukan itu yang kita ingin tegaskan sini, tapi makna syariba yashrabu minum. Terkandung dalamnya apa? Dumina yurwa biha wa nadhairuhu katsiratun. Terkandung maknanya terkandung makna yurwa biha. Itu apa? Ar-rai. Ar-rai itu kenyang karena minum. Misalnya antum haus sekali, antum minum satu gelas. Ya, sudah lumayan. Ya, family tambah gelas ketiga. Enak sekali. Pas. Ya. Puas minum. Nah, ini namanya ar-rai. Yurwa. Ya. Jadi tidak dipahami dari minum saja baru masih haus. Oh tidak. Tapi puas. Ya. Minum tersebut. Bisa dipahami? Ini dumin. Ini namanya tauhmin. Disisipkan, diselipkan makna. Terkandung pada. Tapi lafaz ayurwa ini tidak bisa mewakili yashrab. Tidak bisa. Tapi ada makna terkandung di situ. Wa nadhairuhu katsir. Kata Syekhul Islam yang seperti ini banyak. Yang seperti ini banyak sekali. Terus Wa man qala la raiba la syakka fa hadza takribun. Ini contoh lagi. Ketika ada yang mengatakan la raiba artinya la syakka, ini takrib. Karena tidak dikatakan raiba dan syakka. Raib dan syak ini, raib dan syak ini sama persis. Tidak paham ya? Ini yang kata beliau mutaqaribah, dekat maknanya. Jadi ini takribul faham saja. Takribul faham, takribul li makna. Mendekatkan makna dan tersebut kepada pemahaman orang-orang yang mendengar. Tidak dikatakan persis nama, tidak seperti itu. Nah, kenapa? Wa illa farraibu fihi ittirabun wa harakatun. Kama qala da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Wa fil hadithi annahu marra bi dhabyin hakifin wa qala la yaribuhu ahadun. Nah, ini dari sisi bahasa ya. Jadi karena ar-raib itu apanya terdapat ittirab, goncang dan gerakan. Ya, paham ini dari sisi logo ya. Maqala da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Marra bi dhabyin hakifin wa qala la yaribuhu. Terus Fakama annal yaqina dumminas sukuna wat tuma'nina. Dalam kata atau lafaz al-yaqin disisipkan makna as-sukun, tenang, tuma'nina. Paham ini? Terus Farraibu didduhu dumminal ittiraba wal harakata. sama. Terus Walafdhu syakki wa in qila innahu yastalzimu hadzal ma'na. Lakinna lafdhuhu la yadullu alaihi. jadi ini takrif saja ya. Takrif ini. Wa kadzalika idza qila dzalikal kitabu hadzal qur'anu fa hadza takribun li'anna al musyara ilaihi wa in kana wahidan fal isharatu bi jihatil huduri ghairul isharati bi jihatil bu'di wal ghaibati. Coba antum lihat terjemahan. Dzalikal kitab asalnya dzalika, saya tanya apa artinya? Di dulu. Itu. Antum lihat terjemahan sekarang. Kitab ini.
itu diterjemahkan dengan ini. Coba lihat. Wa kadzalika idza qila dzalika al-kitabu hadzal Qur'an. Ini kata Syekh cuman takrib, fahada takrib. Ini pendekatan makna saja. Bukan berarti dzalika sama dengan hada. Woi, jauhnya. Jauhnya. Ya, satu bait, satu qorib. Jauh sekali. Ya. Cuma itu kita dapati. Bahkan dalam terjemahan tadi saya bilang tadi, tinuna ke itu kalau tidak salah itu menghalangi. Dia ambil makna ya suduna. Paham ini? Tapi apakah kita katakan ya suduna sama dengan yitinu? Ini, tapi takrib saja. Nah, ini masuk di jenis yang kedua. Bisa paham ya? Masuk dari jenis yang kedua dari khilaf tanawu ini. Di jenis yang keempat kalau dirinci dari jenis kedua ini terbagi 4 bagian. Bisa paham ya? Jadi mereka mengungkapkan makna dengan lafaz-lafaz yang berdekatan. Ya, tidak sama persis. Ya, sama ini. Karena beliau sudah sebutkan tadi seperti syak dan raib. Ternyata raib ini ada makna tambahan. Ada makna lebih. Apa itu? Al-harakah wal idtirab. Begitu pula yakin. Ada makna as-sukun atau seperti. Ya, seperti itu. Jadi li'anna al-musyara ilaihi wa in kana wahidan fal isyaratu bi jihdi al-hudur ghayru al-isyarati bi jihdi al-bu'di wal ghaibah. Ya, jadi isyarat dengan yang al-hudur hadir dari situ. Ya, mungkin ini bahasa dari dekat. Beda dengan isyarat dengan arah yang jauh wal ghaibah. Terus walafdzul kitabi yatadammanu min kaunihi maktuban matmuman ma la yatadammanuhu lafdzul qur'ani min kaunihi makru'an muzharan badiyan fa hadhihi al-furuqu mawjudatun fil qur'an. Nah, coba lihat dari kata al-kitab dan al-Qur'an. Ini kan maknanya sama, ya, arahnya sama yang diinginkan. Tapi dari sisi lafaznya beda. Al-kitab yatadammanu ma'na kaunihi maktuban madmuman ma la yatadammanu lafzul Qur'an min kaunihi maqru'an muzharan badi. Ya, jadi lafaz al-kitab ada penekanan makna dia maktub, tulis. Bisa memilih berbeda lafaz al-Qur'an. Al-Qur'an makna maqru', jadi dibaca. Ayo, coba. Bisa ya? Dan ini nampak, ya, maknanya nampak. Paham ini? Dan ini tidak dikatakan khilaf. Ini khilaf tanam. Jadi dzalikal kitab ditafsirkan dengan hadzal Qur'an. Ya. Dzalika beda dengan hadza al-kitab beda dengan Al-Qur'an. Punya makna penekanan makna tersendiri. Ya, tapi ini dibolehkan. Yang ini dibolehkan. Dan perbedaan seperti kata Syekh mawjudatun fil Qur'an. Ini ada dalam Al-Qur'an. Terus fa idza qala ahaduhum an tubasala ay tuhbasa wa qala al-akharu turtahanu wa nahwu dzalika lam yakun min ikhtilafi at-tadaddi wa in kana al-mahbusu qad yakunu murtahanan wa qad la yakunu idh qala hadza takribun lil ma'na kama taqaddama. Jadi kalau ada yang berkata antu basala artinya antuhbas, yang lainnya mengatakan turtahan. Dan ini semisal tuhbas tertahan, turtahan itu terkadang. Perhatikan lam yakun min ikhtilafi tadad. Ya seperti ini juga tidak sampai masuk dalam khilaf tadad. Karena yang ditahan karena memang terkadang. Bukan la yakun karena juga tertahan tapi tidak terkadang. Bisa dua-duanya. Karena ini hanya pendekatan makna. Ya, karena terpendam. Ya. Saya paham ini. Nah, terakhir kesimpulannya Wa jam'u ibaratis salafi fi mithli hadza nafi'un jiddan lianna majmu'a ibaratihim adallu 'ala al-maqsudi min ibaratin aw ibarataini. Nah, ini kesimpulannya dan faedah. Kita mengenal khilaf dan mengumpul ibarat salaf.
ungkapan-ungkapan para salaf, penafsiran para salaf, komentar-komentar para salaf yang semisal ini, ya, dari khilaf tanawu ini dengan beragam jenisnya, ini nafi' kita sangat bermanfaat karena mengumpul ungkapan-ungkapan mereka ini lebih menunjukkan kepada yang diinginkan dari makna tersebut, dari satu atau dua ungkapan saja, satu atau dua penafsiran saja. Bisa paham ini? Ya, kita misalnya dapat satu penafsiran dari kitab ini, satu saja, satu makna. Beda dengan kalau kita buka misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, ya, itu diurai beberapa ungkapan, apalagi ada yang menyimpulkan makna tersebut, makna. Apa ini? Oh, beda sekali. Tentunya lebih dalam pemahamannya orang ya, mengetahui lebih dari satu atau lebih dari dua ungkapan. Apalagi perbedaan ini, khilaf ini bukan khilaf tadad, tapi khilaf tanawu. Dengan dua jenisnya, ya, as-sifat awal, ya, perbedaan nama dan sifat, tapi yang diinginkan satu. Yang kedua, disebutkan ungkapan-ungkapan yang berbeda, tapi ini hanya dalam bentuk contoh. Itu diurai yang saya baca tadi. Ya. Masih Al-Utsaimin disarikan, simpulkan. Syekhul Islam menyebutkan 4 bentuk. Ya, dari khilaf yang jenis yang kedua ini. Ya. Bisa paham ya? Termasuk nih sababun nuzul. Yang terakhir, yang keempat ini, yang terakhir tadi kita. Para salaf mengungkap suatu makna dengan lafaz yang berdekatan. Ya. Berdekatan. Bisa paham ini? Dan ini masuk jenis yang kedua. Terakhir. Kita baca matan setelahnya. Sini beliau ingin mengurai bahwasanya khilaf, ya, dalam tafsir ini ternyata ada dua, bukan hanya khilaf tanawu saja. Oleh karena itu bahasa beliau kemarin wal aqma, ya, di awal, ayo lihat di awal matan kemarin beliau cuma bilang apa? Nah, coba lihat mana matanya di paragraf keberapa kemarin? Di jenis yang pertama. Nah, al-khilafu wal khilafu baina as-salafi fi tafsir qalil. Bisa paham ini? Wa khilafun fil ahkami akthar min khilafin fi tafsir. Wa ghalibu ma yasihhu anhum min al-khilafi yarji'u ila ikhtilafi tanawu la ikhtilaf tabah. Jadi beliau tidak menafikan bilang semua khilaf itu dari kata qalil. Ya. Ini di sini beliau ingin mengurai tentang khilaf tadad. Coba baca. Qala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullah, wa ma hadza fala budda min ikhtilafin muhaqqiqin bainahuma. Muhaqqiqin bainahuma. Bersama dengan ini semua, ya, ini khilaf tanawu beliau sudah urai ya. Jenis yang pertama, jenis yang kedua terbagi 4. Beliau sudah urai. Ini khilaf tanawu semua. Ini yang paling banyak khilaf mereka dalam tafsir. Bersama dengan ini semua, tidak boleh tidak, harus ada dari ikhtilaf yang muhaqqaq antara mereka. Nah, ini yang dikenal dengan apa? Ikhtilaf tadad. Bisa ini? Khilaf yang memang tidak bisa dikompromikan. Kama yujadu mithlu dzalika fil ahkami. Sebagaimana khilaf yang seperti ini juga ada dalam masalah hukum, ya, hukum syar'i dalam pembahasan fikih. Terus Wa nahnu na'lamu anna 'ammata ma yattaru ilaihi umumun nasi minal ittifaqi ma'lumun bal mutawatirun indal 'ammati awil khassati. Jadi kita mengatakan bahwasanya keumuman yang apa yang dibutuhkan keumuman manusia dari khilaf itu maklum, ya, sangat dipahami, sangat dimaklumi, sangat diketahui. Paham ini? Memang ada khilaf tapi dimaklumi, misalnya, ya, bahkan mutawatir, ya, indal amma wal khassah, di sisi orang umum atau orang khusus yang belajar agama, seperti Kama fi adadis salawat, ya, jumlah salawat. Ini
jumlah rakaat dalam sholat. Dipaham? Ya, oleh orang umum, oleh orang hukum. Terus. wa maqadiri ruku'iha Ya, kadar-kadar rukuknya, wa mawaqitiha waktu-waktunya, waktu sholat. Ya, terus. wa fara'id zakati Terus. wa nusubiha wa ta'yini syahri ramadhan wa tawafi wal wuqufi wa ramyil jimari wal mawaqiti wa ghairi dzalik. Ini pembahasan mutawatir. Maksudnya begini, dalam pembahasan hukum, fikih, syar'i, ini kan banyak khilafnya. Ada khilafnya juga, khilaf tanawur, ada khilaf tadad. Tapi dalam permasalahan yang daruri seperti ini, pahami, maklum. Maksudnya jangan sampai adanya khilaf ini membuat kita ragu dengan semua perkara fikih. Ini salat zuhur khilafnya atau bagaimana? Mana bisa begitu? Tidak mengharuskan adanya khilaf begini, bahwa kita ragu, apalagi dengan perkara-perkara yang baru tentang tawaf itu jelas, maklum, bahkan mutawatir. Tidak usah kita ya membahas, apalagi sampai ini yang diinginkan oleh beliau. Paham ini? Baik. Sampai mana nanti beliau akan meraihkan dengan pembahasan warisan. Betul ada khilafiyah. Ya, para dalam hukum warisan, beberapa pembahasan di kalangan para salaf. Dan kemarin kita ragukan semua pembahasan tentang warisan, padahal bahkan turun 3 ayat dalam surah An-Nisa menjelaskan tentang hukum warisan. Langsung ayat turun di atas dari bisa memilih. Sama juga dengan tafsir. Khilaf begini jangan bikin antum ya. Fikih bagaimana ragu tidak seperti. Yang jelas padanya Masya Allah. Khilafnya juga kebanyakan tanah. Tapi ada beberapa di antaranya masuk dalam khilaf tadad. Ini sedikit. Ya, ini sangat sedikit. Terus. Thumma inna ikhtilafa as-sahabati fil jaddi wal ikhwati. Pembahasan warisan ini, al-jadd wal ikhwah. Kakek dengan saudara kalau berkumpul, bagaimana pembagian warisan? Ini jelas. Ya. Paham ini? Terus. Wa fil musyarakati wa nahwi dzalika la yujibu raiban fi jumhuri masailil faraidi. Garis bawah itu. La yujibu raiban fi jumhuri masailil faraid. Jadi adanya perselisihan para sahabat, bahkan para sahabat dari dulu tentang al-jadd wal ikhwah, dan ini datang setelah Nabi meninggal. Pembahasan ini al-jadd wal ikhwah wal musyarakah, ini pembahasan faraid, ya, warisan. Dan yang semisalnya ini tidak mengharuskan kita ragu pada kebanyakan masalah warisan, hukum-hukum tentang warisan. Berselisih sahabat begini. Begini. Yang jelas-jelas hukumnya, bahkan ada ayatnya. Masa kita ragu? Ini kata Syila yujibu raiban fi jumhur masail faraid. Sama juga dengan masalah salat dan lain-lain. Perkara-perkara dimaklum, maka kita ragukan karena adanya perselisihan dalam pembahasan salat. Ini sedekah atau tidak sedekah setelah rukuk. Ini apa tangannya, isyaratnya digerak-gerakkan, tahrik. Dan tidak. Ya. Saya paham ini termasuk ini pembahasan terus. Bal ma yahtaju ilaihi amatun nasi huwa amudun nasabi minal abai wal abna'i wal kalalati minal ikhwati wal akhawati wa min nisaihim kal azwaji fa inna Allah anzala fil fara'idi thalatha ayatin. Coba lihat. Fa inna Allah anzala fil fara'id thalatha ayatin mufassal. Jadi di antara yang dibutuhkan oleh keumuman manusia dari umud an-nasab, ya, itu kadar-kadar bagaimana tentang warisan dari bapak, anak, ya, kalala, saudara-saudara, ikhwah, akhwat, begitu pula istri-istri mereka, berapa bagiannya. Sungguh Allah telah menurunkan dalam masalah warisan di 3 ayat yang terpisah. Ada yang di awal, ada yang di ayat yang terakhir dari surah Nisa. Di awal 2 ayat, ya, yang panjang itu, paham ini? Ya, setengah halaman lebih kan, ya. Kemudian sebelahnya setengah halaman juga lebih. Kemudian ayat yang terakhir, ya, yang ketiga di akhir surah An-Nisa, di juz
di juz 6. Bisa paham ini? Ini kan jelas ayat dalilnya. Kan seperti ini tidak ada lagi. Walaupun para sahabat berselisih tentang al-jad wal-ikhwa, musyarakah dan masalah yang lainnya. Bisa dipahami? Ini menyikapi fikih, menyikapi apa? Khilaf. Terus Zakara fil ula al-usul wal furu'ah. Nah, ini ayat yang pertama. Al-ula itu fil ayatil ula. Ayat yang pertama tentang warisan, Allah menyebutkan tentang al-usul wal furu'. Kalian ikuti waktu Ustaz Mahdi yang ngajar? Ustaz Mahdi kemarin. Daurah faraid. Ada kalian? Tidak ikut. Sahaja. Baik. Ayat yang pertama tentang usul dan furu'. Terus Wa dzakara fi tsaniyatil hasyiyatil lati tarithu bil fardi kazaujaini wa waladil ummi. Ayat yang kedua tentang hasyah yang mewarisi dengan al-fard. Al-fard itu yang ada bagiannya langsung. Allah yang tentukan. Ya. 1/2, 1/4, 1/4. 1/3, 1/6, 2/3. Bisa paham ini? Dan ada sulusul baki namanya. Itu yang ketujuh. Fard yang ketujuh. Ini ayat yang kedua, ya. Kalau ada anaknya sekian, nggak ada anaknya sekian, bisa paham ini? Kalau suami tidak ada anaknya, istrinya meninggal 1/2, ada anaknya 1/4, istri 1/4, kalau tidak ada anaknya suaminya, kalau ada 1/8. Begitu ya. Terus ayat yang ketiga, Wa fi tsalitsati al-hasyiyatal warithata bit ta'sibi. ya ini asobah. Dia dapat warisan sisa. Jadi sisa warisan dia dapat. Ini seperti saudara saya seibu dan saudara sahumul. Wa humul ikhwatu li abawaini aw li abin. Ya, kalau ikhwan li saudara seibu itu dengan fard. Ya, dengan fard, dan ini ayat ada di ayat yang kedua. Kalau saudara sekandung ayah ibu sama atau seayah saja, ini taksib dia. Cara mewariskan, cara mendapatkan warisan beda. Ya, beda jalur. Terus Wa ijtima'ul jaddi wal ikhwati nazirun. berkumpulnya jad wal ikhwah yang diperselisihkan oleh para sahabat ini jarang sekali terjadi. Terus Walihada lam yaqa fil islami illa ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. dan ini permasalahan berkumpulnya al-jad wal ikhwah ini tidak terjadi semasa hidup Nabi SAW. Nanti setelah wafat Nabi SAW baru ini terjadi. Baru ditanyakan kepada para sahabat berselisih. Ya, dan kuat Allah alam ini al-jad yang dapat. Ya, al-ikhwah tidak. Itu ada pembahasan di dalam faraid ya. Terakhir ini penutup. Wal ikhtilafu qad yakunu li khafa'id dalili. Satu. Khilaf terjadi. Sebabnya yang pertama kadang karena faid dalil. Samarnya dalil pada orang tersebut. Terus Aw li duhulin anhu. wa dhuhuli anhu. Ini dhuhuli semacam lupa. Ya, darinya lalai darinya. Terus Wa qad yakunu li adami sama'ihi. ketiga kadang dia karena tidak dengar atau belum dengar. Ya, dalilnya tersebut ya. Dalil. Terus Wa qad yakunu li ghalatin lil ghalati fi fahmin nassi. ya, kadang juga karena salah dalam memahami nas. Terakhir Wa qad yakunu lil i'tiqadi mu'aridin rajihin. ya, ini terakhir kadang karena meyakini ya mu'arid yang rajih, meyakini kebenaran yang yang berseberangan yang rajih dari pendapat yang satunya. Bisa dipahami ini? Ini sebab-sebab khilaf. Terus Fal maqsudu huna at-ta'rifu bi mujmalil amri duna ya, tafasilihi. maksudnya di sini beliau cuma uraikan secara global saja, bukan mau beliau ingatkan maksudnya khilaf tadad tetap ada. Ya, tetap ada, tapi sangat sedikit. Ya, sangat sedikit seperti yang kita urai kemarin. Al-qar, kita ada yang bilang haid, ada yang bilang suci. Nah, itu beda jauh. Ya, kalau suci misalnya dia dicerai, ya situng 1 suci, 2 suci, 3 sudah boleh nikah lagi. Jadi kalau haid yang dia pegang berarti haid 1, setelah dicerai haid 2, haid 3, setelah itu boleh bunting lagi, boleh menikah lagi. Itu iddahnya, idahnya. Nanti insyaallah di pertemuan setelahnya kita masuk fasal yang baru. Ya, fasal yang baru masih dalam ikhtilaf fil
في التفسير. إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.